Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryon Nurtriambodo. Oke, selamat siang saya ucapkan dari stasiun Kalasan dengan ketinggian kurang lebih 126 meter di atas permukaan laut. Stasiun Kalasan merupakan stasiun nonaktif yang berada di daerah operasi 6 Yogyakarta. Saya pernah mereview stasiun Kalasan ini pada Desember 2019. Jika kalian belum nonton video saya cantumkan link videonya di deskripsi video ini. Nah, kenapa saya kembali lagi ke stasiun Kalasan? Karena saya baru sadar di stasiun Kalasan dahulu ada percabangan menuju ke pabrik gula Kalasan, atau nama lainnya pabrik gula Tanjung Tirto. Pabrik gula ini ditutup saat Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1942. Oke, bagaimana kondisi percabangan tersebut dan bagaimana kondisi pabrik gula Tanjung Tirto atau pabrik gula Kalasan? Simak video ini sampai dengan selesai. Mantap. Oke netizen, sebelum saya menelusuri jalur kereta api dari stasiun Kalasan menuju pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Saya sudah memiliki peta tahun 1926, saya ambil dari Leiden University, yaitu website milik kolonial Hindia Belanda. Nah, pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto sekarang bekasnya berada di area SMP Negeri 1 Berbah. Pabrik gula Kalasan dibuka pada tahun 1879 oleh Walter Bruys van Greunau. Wah, namanya susah sekali ya, nama Belanda ini. Untuk modal pembangunan pabrik, Walter tersebut meminjam uang dari salah satu perusahaan keuangan terkemuka di Belanda, yaitu International Credit and Handelsvereniging Rotterdam. Kala krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1930-an, pengelolaan pabrik gula Kalasan dilebur dengan pabrik gula Bantul. Menurut harian Het Nieuws van de Dag voor Nederland Indie tanggal 7 November 1933 memberitakan administratur pabrik gula Kalasan pada saat itu Insinyur O. Jensen van Rij diberhentikan oleh Dewan Direksi Internasio sejak tanggal 1 November. Sebagai gantinya diangkatlah F. Moorman yang pada waktu itu sedang menjabat sebagai kepala pabrik gula Bantul. Dengan demikian, pengelolaan pabrik gula Kalasan digabungkan dengan pabrik gula Bantul. Nah, berikutnya di masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942, pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto ditutup. Dan pada masa agresi militer Hindia Belanda kedua sekitar tahun 1948, pabrik gula Kalasan dihancurkan atau dibumi hanguskan oleh pejuang Indonesia agar tidak dijadikan markas militer Belanda, serta perlengkapan di dalam pabrik yang bernilai jutaan gulden dijarah oleh warga sekitar. Jadi itu sejarah sedikit tentang pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Nah, saya kan tadi memvideo KRL. Saya tuh kaget pas KRL lewat kok ada suara jeduk. Ternyata di rel itu ada masang batu. Nggak tahu yang masang batu siapa. Terus pas saya lagi prepare mau syuting, ini ada mas-mas PKD datang untuk membersihkan batu tersebut. Nanti kalian bisa cek suaranya ya, pas saya ngerekam itu kok KRL lewat kok jeduk gitu suaranya, kan kayak apa, nelindes batu gitu loh. Untung KRL-nya nggak anjlok ya, alhamdulillah lah. Dan seperti ini kondisi stasiun Kalasan pada tahun 2021, masih tetap sama di tahun 2019 saat saya mengunjungi stasiun Kalasan bersama sahabat saya Pak Aris Bray. Dan di sana itu ada gudang stasiun Kalasan. Terus ini gardu sinyal atau sinyal intermediate block, dan di situ ada BJL.
Terus bekas jalur kereta api yang menuju ke pabrik gula Kalasan di sana, jalur 4. Jadi dahulu sebelum stasiun Kalasan tutup pada tahun 2007 karena pembangunan jalur ganda atau double track lintas Solo sampai dengan Kutoarjo, dahulu pas masih aktif stasiun Kalasan ada 4 jalur, sekarang nonaktif ada 2 jalur saja. Jadi ini nasibnya seperti stasiun Montelan di Purworejo, mati karena pembangunan double track tahun 2007. Di sana itu jalur 4, ini jalur 1, 2, 3, 4. Dan ini ada kasurnya. Mungkin dahulu untuk tidur para pekerja di sini. Pada saat saya Desember 2019 belum ada. Jadi ini area emplasemen stasiun Kalasan. Nah, itu ada bekas jalur Baduk, masih ada itu. Yang jalur mengarah ke gudang. Untuk lebih rincinya kalian bisa cek video saya yang dulu ya. Saya sudah menelusuri semuanya di sini. Saya fokus ke percabangan pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Nah, di sini ada bekas ini peron. Terus area jalur 4 berada di sini. Nah, ini. Dahulu menabrak itu PJL. PJL berapa itu? 329, PJL 329. Mohon maaf gambarnya black light karena melawan cahaya matahari. Jadi ke sana itu mengarah ke stasiun Maguwo dan ke sana mengarah ke stasiun Brambanan. Dan jalur kereta api yang menuju ke pabrik gula Kalasan atau pabrik gula Tanjung Tirto yang mengarah ke Maguwo, nanti bablas sedikit terus belok kiri, terus mengikuti kontur jalan raya ini. Ini jalan raya, saya nggak tahu jalan raya apa namanya, tapi kalau belok kanan ini ke sana itu menuju ke jalan raya lintas Jogja Solo. Tadi saya lewatnya sana. Yuk kita ke sana, jalan kaki saja, sehat sambil panasan. Oke netizen, inilah JPL 329 stasiun Kalasan. Di sini masih ada bekas jalur 3 dan jalur 4 stasiun Kalasan. Ini jalur 3 masih utuh ya. Dan ini jalur 4 stasiun Kalasan. Kalau yang sebelah sini sudah menjadi warung tuh, nabrak. Terus yang mengarah ke pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto, ini dari jalur 4 bablas sedikit terus belok kiri. Nah nanti jalurnya beriringan dengan jalan raya ini. Jalan raya ini menuju ke arah Berbah. Nanti kita cari SMP Negeri 1 Berbah, yang merupakan area pabrik gula Kalasan. Ini bekas jalur 4 ya sini. Sudah nggak ada bekasan di sini, bekas jalur 4. Tapi di sini ada sebuah jalan setapak. Kita ikuti jalan ini, siapa tahu kita menemukan bekas rel kereta api yang menuju ke pabrik gula Kalasan. Ini kolam warga, kolam ikan. Loh, sudah jadi sawah ya. Saya curiga itu ada tanah menggunduk, itu bekas rel bed atau ya itu mana-mana. Nah, itu tapi kok agak menjauh ya dari jalur 4 ya.
Mantep ini, panas-panas jalan kaki di pinggir rel. Ini kalau ada kereta lewat, sirene JBL-nya bunyi, jadi aman, bisa menjadi pertanda. Panas banget. Ini sudah menjadi kebun cabai dan jagung. Ini tiang LA, listrik aliran atas. Nah, ini ada jembatan. Harusnya di sini ada bekas jembatan lori. Ini enggak ada ya. Ini sudah baru. Atau ini ada fosil jembatan. Nah, ini apa ya? Kayaknya ini loh, bekas pondasi jembatan yang mengarah ke pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Oh ini. Terus dari sini berbelok ke sono. Nah, ini saya akan membuka Wikimapia, siapa tahu tertera jalur lorinya. Oke netizen, saat ini saya sudah membuka peta di Wikimapia. Jika kalian pengen punya aplikasi ini, kalian bisa download di Play Store atau App Store. Tulis saja Wikimapia. Nah, di sini ada tulisan X Stasiun Kalasan 2007. Artinya terakhir kali aktif Stasiun Kalasan pada 2007. Setelah itu mati karena jalur ganda lintas Kutoarjo Solo pada tahun 2007. Nah, yang biru bulat ini saya berdiri. Saya nemu pondasi jembatan. Di sini tidak ada di sini tidak tertera jalur kereta apinya, tapi di depan ini ada jalur kereta api. Nah, ini. Tapi kok putus di sini ya? Apakah ini jalur lori? Dahulu kan di Jogja ada 19 pabrik gula. Jadi semua angkutannya menggunakan lori dan kereta api. Kalau dari kebun ke pabrik gula menggunakan lori, tapi kalau dari pabrik gula ke stasiun menggunakan kereta api. Di sini nggak terterai. Putus di depan sini juga ada ini. Putus ini. Wah, piye iki? Atau ntar langsung saja nelusuri jalan itu yang mengarah ke Berbah, terus kita cari SMP Negeri 1 Berbah. Iya iki aja. Ya udah, yuk. Saya masih penasaran nih, di depan saya ada sebuah gundukan tanah. Apakah ini bekas railbed? Oke netizen, inilah bekas pondasi jembatan. Kemungkinan ini yang mengarah ke pabrik gula Kalasan. Atau bisa juga bekas jalur 4 stasiun Kalasan sih. Bingung saya. Sudah banyak yang berubah sih. Tapi kalau lihat dari struktur bangunannya ini, bentuk bangunannya ini masih berbau kolonial Belanda. Nah, saya penasaran itu loh. Itu kan ada gundukan tanah, itu apakah bekas railbed? Yuk, kita jalan. Aduh. Nah, ini. Loh, apa ini? Yang tahu paham tentang ini jalur di stasiun Kalasan bisa tulis di kolom komentar dong. Saya kekurangan informasi nih. Ini pohon kacang, cabai dan jagung. Wah, itu JBL-nya bunyi itu. Bentar lagi ada kereta melintas. Tapi saya bodo amat, saya mau itu penasaran tanah menggunduk itu. Panas banget di sini. Saya nggak bawa air lagi. Ini adanya air selokan. Nggak boleh minum air seperti ini, nanti keracunan ya. Aduh, panas banget ini.
Oh, apa itu kok pong pong pong? Ini jam berapa sih? Argo Wilis apa ya? Mau lihat kereta nggak? Aduh, bentar. Mana sih? Belum kelihatan keretanya ya. Aduh, mau lihat tapi black light membelakangi cahaya atau melawan cahaya, jadi black light. Kalau bunyinya itu lokomotif CC206. Ini jam berapa? Jam setengah 3 sore. Apa ya? Argo Wilis. Ya, coba lihat ya, lihat bentar ya, biar kalian tidak penasaran. Mana sih? Nggak kelihatan. Ah, tuh pong 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 pong. Ah, Argo Wilis kayaknya ini. Kita lihat. Ya, Argo Wilis. Yo. Ya. Yang baru saja ditambah fasilitasnya, ada wifi, terus masak langsung di kereta makan, dan itu kecepatannya ditambah. Jadi dari Bandung ke Surabaya itu 8 jam berapa menit ya? Kemarin saya lupa itu. Besok saya bisa nyoba itu Argo Wilis itu. Ada wifi, terus masak langsung di kereta makan, dan kecepatannya ditambah. Itu ngebut itu 100 km per jam. Jadi itu mirip dengan Raja Utara, yaitu Argo Bromo Anggrek. Oke, kembali ke topik. Udah kita membahas Argo Wilisnya. Nah ini set. Nah ini apa ini? Kalau dilihat atasnya bisa juga jembatan sih. Jadi ini model irigasinya model warisan kolonial ya. Ini sampahnya ono botol, ono styrofoam alias gabus. Untung rano pampers yo. Ini sudah banyak berubah sih. Cuma tanah seperti ini. Kalau menurut peta yang saya baca, peta tahun 1926, kalau railbed di sini kejauhan, terlalu jauh. Mungkin di area sini, di depan sini. Jadi dari JPL berapa tadi? 329 ya. JPL 329, terus lurus dikit berbelok ke arah kiri, ke sana mengarah ke Berbah, ke pabrik gula Kalasan. Wah, ini videonya bakal panjang. Ini ada part 1, part 2 ini. Ya nggak apa-apa ya, panjang-panjang ya. Nah ini ujung jembatan. Kok jembatan sih? Iya jembatan sih. Yang satunya tadi kan di sana. Ini yang satunya. Ya ada sumur. Ini jalan setapak. Nah, kemungkinan di daerah sini nih jalur kereta api atau awal cabang dari stasiun Kalasan menuju ke pabrik gula Kalasan. Tapi sudah seperti ini. Atau bekas jalan ini. Tapi kan di peta 1926, jadi jalurnya tuh lurus dikit, terus beriringan dengan jalan itu, jalan raya menuju ke Berbah. Aduh, ngos-ngosan. Oke, saya mau ambil motor saya tinggal di stasiun Kalasan. Saya mau minum dulu. Panas banget loh. Jangan. Yuk kita ke sana mencari jalan yang benar aja, yang enak. Oke netizen, ini JPL 329, dan ke sana itu jalan raya utama dari Jogja ke arah Solo sono.
Dan saya akan menelusuri bekas jalur kereta api yang menuju ke pabrik gula Kalasan. Panas banget nih. JPL 329. Nah, jadi dari sini kan jalurnya lurus sedikit terus beriringan dengan jalan raya. Nggak ada bekasnya. Saya tadi sudah tanya ke petugas JPL. Emang dahulu di daerah stasiun Kalasan ada jalur yang menuju ke pabrik gula Kalasan. Tapi petugas JPL-nya kurang paham. Petugas JPL-nya tuh dari katanya sih. Bentar. Saya melihat sesuatu yang aneh. Bentar. Saya melihat yang aneh. Mana tadi ya? Oh itu. Bentar, saya parkir motor dulu. Itu apa? Ini dia. Kayaknya ini bekas jalur kereta api loh. Kan itu dari sana itu. Terus sini. Masih ada adzan asar, saya berhenti dulu. Kalau dilihat dari struktur jembatannya, ini bekas jalur kereta api. Ini sudah menjadi selokan. Emang selokan sini dari dulu. Dan ini dia. Yang punya rumah nggak ada, nggak keluar nih. Kalau ada saya tanyain ini dulu bekas jembatan kereta api atau bukan. Nggak keluar yang punya rumah. Tapi emang iya, kan sana itu dia dari arah stasiun Kalasan terus beriringan dengan jalan raya. Nah ini, terus ini jalur kereta apinya. Saya mantep ini dilihat dari struktur fondasi jembatannya. Aduh, ngos-ngosan nih. Nah, ini. Nabrak tembok. Nah, dari sana itu dari JPL 329. Terus saya menemukan bekas fondasi jembatan di sini. Nah, ini ada sebuah rumah. Nah, itu itu di sana. Terus mengarah ke pabrik gula Kalasan. Dekat ini ada cermin ini tuh, cermin Cembung. Masuk ke sini ya. Ini. Saya mau melanjutkan penelusuran menuju ke SMP 1 Berbah yang merupakan bekas
area pabrik gula Kalasan. Nah, dari sini. Oh, sono. Oh, tadi saya masih cerita ya itu ya Pak petugas JPL-nya. Tadi Pak saya tanya-tanya Pak petugas, kata warga sekitar sini memang benar dulu ada jalur kereta api menuju pabrik gula Kalasan. Dan di SMP Negeri 1 Berbah itu ada bangunan Belanda atau bangunan kuno. Nah, itu emang benar di situ bekas pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Tapi tadi pas mau saya rekam, Pak petugasnya nggak mau, karena dia kan bukan orang sini, nggak tahu betul, maksudnya nggak menangi langsung dengan matanya, bukan maksudnya nggak menangi langsung gitulah, cuma jari kata warga sekitar seperti itu. Jari itu kata-kata warga sekitar. Oh, sudah berubah. Dan saya tadi nggak nemu warga sesepuh di area stasiun Kalasan. Kalau mau nanya tentang sejarah ya itu harus ketemu sesepuh. Kalau orang yang udah muda nggak bakal tahu. Itu pengalaman saya kalau belusukan. Nah, udah nggak ada bekasnya, ya udah skip aja ya, kita hemat durasi video. Oke netizen, dari sana itu dari arah JPL 329 stasiun Kalasan lurus terus. Saya sampai sini pertigaan ini ada sebuah pohon beringin gede. Wow, mantap sekali. Nah, untuk yang menuju ke arah SMP Negeri 1 Berbah, ke arah kanan sana ini, berarti jalur kereta apinya dulu di balik rumah-rumah ini di sana. Tapi sudah nggak ada bekasnya. Bekasnya tadi itu doang, yang pondasi itu, yang dekat rumah tadi itu. Yuk, saya mau mengarah ke kanan sini menuju SMP Negeri 1 Berbah. Oke netizen, saya sudah sampai di depan SD Negeri Tanjung Tirto 1. Untuk SMP Negeri 1 Berbah, dari sana itu dari pohon beringin yang gede itu terus ke arah sini. Ini ada pertigaan, saya ambil lurus. Jogja panas, oi. Aduh. Ini ada polisi sektor Berbah. Ini ada bangunan kuno. Oh, ini bangunan kuno. Ini bangunan kuno. Dan ini bangunan kuno. Resor Slemar sektor Berbah. Ini bangunan kuno juga ini. Wah, ini SMP 1-nya mana ya? Wah, ini bangunan kuno semua ini. Oh, ini apa ya? Oh iya ya, ini jadi apa ini? Ini SMP Negeri 1 Berbah. Iya. Nah, itu SMP Negeri 1 Berbah. Itu bangunan kunonya. Ini bekas rumah administrator pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Dan di depan ini
Untuk gudang apa ini ya? Oh iya, saya tadi tanya Pak petugas JPL 329 itu, ini gudang tembakau. Oh, tapi untuk bekas rel kereta apinya sudah lenyap ya. Ini area pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto dan rumah dinas. Seperti ini. Saya ada foto kuno yang tertulis di depan itu PG Tanjung Tirto, terus di depannya itu ada gerbong datar yang untuk ngangkut tebu itu loh. Di mana ya? Di area sini po ya, kalau nggak salah ya. Minim informasi. Oh, itu bundaran-bundaran itu jadi kolam itu tiang benderanya. Mungkin dahulu bekas apa? Oke, saya berkeliling dulu di area bekas pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Ini banyak rumah-rumah kuno di sini. Ini gudang tembakau. Belok kiri, siapa tahu nemu sesuatu. Oh, ini juga ada rumah tua lagi tuh, yang jadi SMK Nasional Berbah. Menjadi SMK Nasional Berbah. Ya, setelah SMK Nasional Berbah, menemukan apa lagi di area pabrik gula Kalasan? Itu gereja. Ini lapangan. Ini balai penyuluhan pertanian. Masuk lapangan aja deh. Mobil nggak boleh lewat ya. Saya kan pakai motor. Nah itu gudang tembakonya di balik ini, pohon-pohon ini. Untuk bekas rel kereta apinya zong, karena ditutup pada zaman Jepang dan pada agresi militer Belanda kedua 1948. Area pabrik gula Kalasan dibom oleh pejuang Indonesia agar tidak menjadi markas Belanda. Ini jalan-jalan di lapangan nih. Lapangan mana apa aja namanya? Tanjung Tirto. Gereja itu. Tapi nggak tahu itu gereja peninggalan Belanda atau bukan, saya nggak paham. Kalau dilihat bentuknya tuh bangunan zaman sekarang. Muter-muter lapangan. Oke netizen, inilah akhir penelusuran saya dari stasiun Kalasan menuju pabrik gula Kalasan atau pabrik gula Tanjung Tirto.
Saya berada di tengah lapangan sepak bola ini. Saya nggak tahu nama lapangannya apa, tapi ini kan berada di daerah Berbah. Mungkin namanya lapangan Berbah. Dan ini di belakang pohon-pohon ini ada gudang tembakau. Untuk bekas bangunannya itu berdiri di atas lahan pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto. Kan tadi saya sudah jelaskan, pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto dibom atau dibumi hanguskan oleh pejuang Indonesia pada agresi Belanda kedua, yaitu 1948, agar tidak menjadi markas Belanda. Nah, itu bangunan ini berdiri setelah itu, setelah apa ya, pokoknya setelah ini sudah dibom, terus tahun berapa terus berdiri gudang tembakau. Pokoknya yang tahu informasi lebih lanjut tentang sejarah pabrik gula Kalasan atau Tanjung Tirto bisa tulis di kolom komentar ya. Saya nyari di Google itu susah banget. Padahal ini merupakan 19 pabrik gula yang berada di Jogja. Dan lumayan gede juga. Panas banget nih. Ini muka saya glowing ya. Wow, mantap. Nah, seperti ini ya, saya kecapean tadi dari stasiun Kalasan. Terus tadi saya pas ambil gambar itu kaki saya dicium anjing ini saya harus mandi besar ini, membersihkan najis juga. Tadi saya menemukan bangunan kuno di Polsek Berbah, terus SMP Negeri 1 Berbah, terus gudang tembakau ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika informasi yang saya berikan kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Aryo Nur Triambodo di sini dan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye. Capek sekali saya.